Oke, saya mau membahas tentang banyak pertanyaan. Bagaimana sih Pak membaca running trade? Bagaimana sih mengetahui running trade? Apa saja sih yang dilihat di running trade? Oke, kalau Anda seorang engineer itu banyak menggunakan logika. Makanya seorang engineer kalau belajar saham itu agak lebih mudah dibandingkan teman-teman dari bidang ilmu yang lain. Apalagi Anda kalau belajar statistik, belajar ekonomi, terlalu banyak yang dipertimbangkan untuk membeli sebuah saham. Kalau Anda seorang teknik, saya mau sedikit refreshing saja. Jadi kalau mesin, kebetulan saya dulu ahli mesin kapal, ya. Jadi kalau mesin itu saya banyak belajar tentang mesin diesel. Mesin itu umpamanya ada 6 silinder. 6 silinder itu geraknya silinder nomor mana dulu, baru menyusul silinder yang mana ataupun piston yang mana. Jadi ada 6 silinder berarti ada 6 piston. 6 piston itu mana yang gerak dulu? Nah, itu di dalam teknik ataupun di dalam teknik mesin biasa disebut firing order. Firing order itu order pembakarannya itu mulai yang mana? Biasanya piston nomor 1 dulu, kemudian piston nomor 3, kemudian piston nomor 5, baru kemudian piston nomor 2, piston nomor 4, dan piston nomor 6. Jadi firing ordernya 1, 3, 5, 2, 4, 6, ya. Jadi itulah urutan, ya. Nah, sekarang kalau Anda mau belajar membaca running trade, simple, nggak usah yang rumit-rumit, sampai nggak usah ikut training yang bagaimana membaca running trade, bid dan as, nggak usah. Anda udah diciptakan oleh Tuhan mata. Anda tahu mata itu bisa merekam apapun yang Anda lihat, ya. Kemudian mata akan memerintahkan ke saraf-saraf, jutaan saraf ke otak. Dari jutaan saraf di otak akan memerintahkan jari kita untuk membeli ataupun menjual saham, ya. Jadi Anda harus latih mata, otak, jari, ya. Makanya saya selalu buat firing ordernya ataupun ordernya, yaitu mata ke otak, otak perintahkan ke jari, baru Anda beli. Nah, kemudian nanti mata juga yang akan melihat, waduh ini udah mau arah ini, jangan sampai arah dulu baru mau dijual, ya. Langsung perintahkan ke otak, otak perintahkan ke jari, langsung jual. Jadi yang saya sebut tadi firing order, itu juga yang saya sebut di dalam cara membaca running trade itu tadi, mata, otak, jari, ya. Anda latih setiap hari, pasti bisa. Jadi saya nggak akan dengar lagi komen-komen di komen saya, Pak Fir, saya terlambat, kecepatan, jadi ketinggalan. Nah, itu nggak akan terjadi kalau Anda berlatih terus. Lihat running trade, ya, lihat yang jalan gitu. Yang dilihat 3 warna, hijau, merah, kuning. Itu aja, hijau, merah, kuning. Terus kemudian setelah hijau, merah, kuning, Anda lihat volumenya, ya, volumenya. Berapa yang beli? Umpamanya ada yang satu lot, oke. Kalau dia bergeraknya satu lot, sebenarnya market makernya sedang ingin meramaikan frekuensinya saja, supaya di running trade itu terlihat ramai, kemudian bisa mempengaruhi psikologis pasar, akhirnya pasar semacam mencuri perhatian. Setelah itu Anda lihat, dari satu lot itu mungkin yang ikut 1000 lot, 20.000 lot, 100.000 lot, makin banyak yang ikut. Begitu makin banyak yang ikut, Anda nggak usah mikir 2 kali, Anda langsung HK. Nah, begitu caranya. Jadi itu nggak mungkin Anda bisa mahir kalau Anda nggak lakukan, Anda nggak latih setiap hari, nggak mungkin, ya. Jadi percuma Anda mau training apapun, membaca running trade, Anda mau training sama siapapun, ya, Anda nggak akan jago.
Anda itu udah diciptakan Tuhan jago. Tinggal Anda melatih saja. Tidak ada atlet yang juara tanpa latihan, ya kan? So, jadi Anda harus latih. Jadi jangan dibalik, ya. Ya, kebanyakan dibalik. Jari dulu, artinya waktu beli nggak pakai otak, nggak mikir. Jari dulu, baru ke otak. Otak bilang, goblok lo, kan udah dipucuk, kenapa dibeli? Langsung, oh iya ya, kok goblok ya kita ya? Goblok. Baru mata kaget. Loh, kok saya nggak dikasih tahu ya? Kok langsung rugi dalam? Langsung ambles. Nah, kebanyakan Anda kan seperti itu. Jari dulu, nggak pakai otak, beli, tahu-tahu dipucuk. Begitu udah dipucuk, baru otaknya ngasih tahu ke mata. Hei mata, lihat tuh, akibat jari dulu ya begitu. Jari dulu, otak juga kaget. Loh, kok bisa harga dipucuk ya? Terus kemudian ke mata, mata kaget. Loh, kok saya nggak dilibatkan ya dalam pembelian saham ini? Nah, itulah akibat kebanyakan kita terbalik. Ya, jadi jangan terbalik. Kalau di teknik tadi namanya firing order, ya ini kita sebut order mata lah. Ya, jadi mata kasih di urutan yang pertama. Kalau mata udah ngerekam saham ini naik turun tiap hari, dia akan jago. Ya, jago sekali. Itu Rudy, adik saya, itu saking jagonya, dia tahu ini mau arah, ini mau roboh, ini mau diguyur, itu sampai tahu. Karena apa? Matanya itu merekam langsung ke otak. Otaknya ingat, oh iya, ini kemarin pernah diguyur nih. Oh ini pernah nih, 2 titik sebelum arah langsung diguyur. Oh ini pernah nih, begitu arah langsung diguyur. Ngerekam otak kita. Ya, mata itu menyimpan memorinya di otak kita. Ya, jadi jangan dibalik ya teman-teman. Jangan jari dulu terus nggak pakai otak, akhirnya nyangkut. Oke? Simple kan? Coba besok latihan. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan. Halo teman-teman di seluruh tanah air. Sekarang kita lanjutkan topik bahasan kita. Win is win. Ya. Menang tetap menang. Kalau Anda pernah nonton film Fast and Furious, di mana saat itu Toretto dan Brian sedang adu balap, dan pada saat selesai balap, Brian kalah hanya beberapa inci, artinya Toretto menang. Dan Brian mengatakan kepada Toretto bahwa sebenarnya saya yang akan menang tadi. Seharusnya saya yang menang tadi, cuma beda tipis. Toretto menjawab simple, win is win. No matter how much, ya, no matter apa saja, win is win. So jadi banyak saya baca komen, Pak Fir, kalau cuma untung 1%, langsung jual, potong broker fee, cuma 0,60 something like that. Kecil sekali Pak untungnya. Memang kecil. Tetapi saya sedang mengajarkan Anda membangun mental juara pada diri Anda. Anda harus punya mental juara. Jangan jadi punya mental pengecut sama mental orang susah. Mental orang miskin itu maunya dapat duit tiba-tiba, ya. Itu ilmu pesugihan. Biara babi ngepet, tuyul, itu mental-mental seperti itu. Tapi yang saya ajarkan kepada Anda adalah Anda harus punya mental juara. Bangun, dan itu harus dibangun mental juara itu. Karena tidak ada satu atlet yang bisa juara hebat tanpa latihan. Dan Anda harus latihan. Nah, latihannya itu dengan 1% dulu. Nah, kalau Anda punya untung 1%, tetapi kalau modalnya digedein, ditambah lagi yang banyak, kan untungnya jadi gede. Ya. Untung gede itu gampang. Kalau Anda bisa buktikan umpamanya, Pak Fir, saya tiap hari pasti untung 1%. Saya tiap hari pasti untung 2%. Wah, saya lihat ini hebat ya. Setiap hari bisa untung 1%. Gimana kalau saya kasih Anda modal 1 miliar? Ayo,
Saya kebetulan capek, banyak duit, tapi nggak ada waktu lagi untuk trading. Contoh, saya kasih, oke, ini 1 miliar. Coba kamu tradingin. Kita bagi hasil aja, 50-50. Kalau Anda bisa untung 100 juta, Anda dapat 50 juta, saya dapat 50 juta. Bisa nggak kayak gitu? Pasti bisa. Masalahnya Anda sudah konsisten untungnya. Itu yang dilakukan oleh George Soros dulu. George Soros itu konsisten setiap hari. Dulu setiap pagi duduk di Wall Street, dia tahu hari ini saham apa yang mau naik. Akhirnya lama-lama semua orang percaya pada dia dan, hey, gimana kalau saya minta Anda tradingin saya? Oh enggak, dia nggak mau. Ya, oke. Akhirnya dia membuat satu perusahaan dan menjadi perusahaan besar, trading company. Nah, jadi sama seperti Anda. Duit itu gampang. Kalau Anda udah punya skill, Anda sudah hebat. Duit itu datang sendiri. Ya. Jadi sekarang yang dilatih itu mental dulu, terus kemudian konsistensinya, persisten, kegigihan Anda di dalam dunia saham ini baru. Jadi jangan hanya ngelihat untung gedenya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini untung gede, saya dapat dari saham, foto di mobil Rolls Royce, foto di mobil mewah, itu nggak jaminan. Kenapa? Satu di saham itu, yang menjadi tolak ukur adalah berapa lama Anda di dunia saham. Mungkin Anda bisa bilang, wah sekarang ini jago, tradingnya 1 bulan bisa triliunan. Belum tentu, tahun depan masih ada. Belum tentu 2 tahun lagi masih ada. Kenapa? Dunia saham ini Anda nggak tahu misteri di belakangnya. Kalau Anda sekarang hebat, jago, ya, terus punya duit banyak, lihat aja. The next step, ancaman Anda di dunia saham ini masih banyak. Jadi belum tentu Anda bisa bertahan 2 tahun lagi, 5 tahun lagi di dunia saham ini. Percaya saya. Banyak yang coba-coba dan berpikir, wah itu kamu ditakut-takutin aja sama si Fier. Coba aja, udah banyak. Akhirnya mereka hancur, bangkrut. Ya, karena uang itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau Anda tidak cukup kuat dan tidak disayang dan dilindungi Tuhan dalam mengelola uang, Anda akan hancur. Survei membuktikan di Amerika, orang yang menang dari lotre ataupun sukses dari saham, hidupnya biasa lebih hancur daripada sebelum dia menang lotre. Nah, jadi win is win adalah mental juara yang mau saya bangun pada Anda. Jadi jangan dengar ada, wah terlalu kecil untung 1%. Nih pakai ilmu saya, ini bisa untung ratusan persen. Bisa, memang bisa untung ratusan persen dan bisa bangkrut. Dan terakhir bisa bunuh diri juga. Ya, teman saya ada beberapa itu sudah akhirnya berakhir di tali gantungan. Kenapa? Terlalu agresif. Beberapa udah berakhir di tali gantungan. Jangan. Ya. Belajar yang benar. Saya udah 20 tahun lebih. Nggak mungkin saya ngajarin ilmu yang jerumusin Anda. Nah, kalau yang baru ngajar, yang baru sukses 2 tahun belakangan, ya itu baru sukses. Belum tentu bertahan lama. Kenapa? Yang berat itu ilmu kehidupannya. Ya. Karena kalau Anda punya duit, nggak mungkin Anda nggak berubah. Dan karakter manusia itu diuji pada saat uangnya banyak. Oke, teman-teman, belajar lagi yang giat, yang tekun. Ingat pesan saya, win is win. Berapapun itu tetap menang. Ya, jadi berapapun, sekecil apapun, kalau Anda bisa exit setiap hari di market, artinya Anda jadi pemenang. Itu yang paling penting, jadi pemenang, bukan besarnya. Karena besarnya itu gampang. Kalau Anda udah hebat, datang ke saya, Pak Fir, saya hebat. Oke, berapa Anda bisa buat? Saya bisa buat konsisten 1% per hari. Oke, datang ke saya. Tak modalin semua. Berapa perlunya? Ya. Tapi kalau Anda nggak hebat, wah ngapain?
Ada satu fund manager, katanya hebat ngelola duit. Baru saya kasih berapa puluh M, langsung rugi. Wah, saya cut loss. Wah, saya bilang kamu kalau model kayak begini, gunung aja dikerok habis. Wah, kalau kamu fund manager model kayak begini, nggak ada gunanya. Saya tarik lagi duitnya. Kenapa? Tradingnya brutal. Dan saya nggak perlu stock trader saya seperti itu. Stock trader saya semua disiplin, konsisten. Karena kita bicara probabilitas di market. Setiap hari probabilitas yang paling pasti kita dapat yaitu 1%. Tinggal Anda mau 100%, banyakin RDN-nya, banyakin duitnya, bukan banyakin persennya. Oke, sukses selalu untuk Anda, happy cuan. Halo teman-teman di seluruh tanah air, kembali lagi saya dengan topik cari di GORD. Apa itu Pak Fir? Kok judulnya serem sekali, cari di GORD. Semua trader saya tahu, dan saya sangat disiplin. Dan banyak orang, Pak Fir, jadikan aku muridmu. Oh, jangan. Anda kalau belum kuat mental jadi murid saya, ataupun jadi trader saya, Anda nggak bisa. Anda nggak kuat pasti. Saya pernah punya cerita, trader saya yang tidak disiplin. Ya, udah untung nggak dijual. Udah untung nggak dijual. Mau tahu hukumannya apa? Saya bilang, stop, matikan laptop. Saya suruh dia ke samping kantor. Di situ ada GORD. Satu harian saya suruh cari ada duit nggak di dalam GORD itu. Sampai nangis. Sampai nangis. Kamu cari di GORD itu kalau ada duit. Jadi jangan bilang, Pak, untungnya belum gede, Pak. Kamu mau untung berapa? Orang untung 1 juta udah dibungkus. Ini untung ratusan juta nggak dibungkus. Telat. Teman-teman lain udah keluar, udah 2-3 kali malah. Ya, untung 100, untung 50 juta, untung 25 juta. Dia nggak keluar satu pun. 1 juta pun nggak dapat. Saya stop. Saya suruh cari di GORD. 1 harian. Sampai market tutup, dapat nggak? Dan saya suruh satpam tungguin. Tungguin dia di GORD itu. Cari duit, keliling, dan harus jalan. Setelah sore, market tutup, laporan ke saya, nggak dapat duit, Pak. Kamu lihat. Di GORD saja, itu nggak ada duit. 100 juta. Di toilet aja itu ketemu kalau ada orang lupa. Itu juga kalau ada orang lupa. Ya kan? Jadi kalau di GORD saja nggak ada duit. Jadi kalau Anda kalau udah dikasih untung hari ini 500.000 ya ambil. Apalagi untung 1 juta, apalagi untung 2 juta, ya kan? Kadang kita lihat, kita nih sombongnya minta ampun. Kalau di grup trader saya, kita selalu pakai istilah congkak. Kerja gaji 3 juta sebulan, kerja gaji 5 juta sebulan. Nah, kalau sehari udah dikasih 500.000, kita nggak bungkus, kita nggak ambil cuan itu, kan congkak. Sebulan aja gajinya cuma 3 juta. Nah, coba kalau sebulan 3 juta, bandingkan sehari bisa untung 500.000. 500.000 kali 20 hari, udah berapa? 10 juta. Gitu? Sebulan 3 juta, pagi sampai sore kerja, ya. Sementara 10 juta dapat dari saham. Kenapa nggak dibungkus? Nah, itulah kadang kita congkak. Sok gayanya itu loh. Oh, ini masih kecil. Nah, jadi ingat pesan saya. Cari di GORD. Kalau Anda bisa nemuin di GORD itu ada duit 500.000, ada duit 250.000, boleh Anda congkak. Jadi Anda harus ingat, itu rezeki yang diberikan oleh Tuhan pada Anda hari itu. Jadi ambil. Ya. Orang ngemis saja belum tentu loh dapat 500.000, dan harus mengorbankan harga diri, ya, martabat untuk minta-minta. Nah, ini Anda nggak minta-minta, dikasih sama Tuhan, ditolak lagi.
Tuhan bilang belagu banget nih anak, gua kandasin aja ini. Nah, langsung karungin. Nah, udah karungin baru malam-malam berdoa, ya Allah tolong modal saya kembalikan, nyangkut. Nah, jadi jangan begitu. Jadi cari di God. Ya, ingat pesan saya, cari di God kalau duit itu ada. Semoga ini membekas di benak Anda dan selalu berpikir setiap cuan bungkus. Setiap cuan bungkus, karena itu rezeki dari Allah. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan.